Polisi pun akhirnya mencari tahu lagi nih tentang latar belakangnya si Todd ini, Wak. Dan di saat inilah polisi mengetahui bahwa Katrina ini sebenarnya bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia. Todd ini juga ternyata punya rahasia, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini aku akan ngebahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Illinois, Amerika Serikat pada tahun 2012 lalu, Wak. Jadi kasus kali ini itu tentang hilangnya seorang wanita secara misterius, Wak. Kasus ini agak sedikit plot twist memang, dikit aja. Pas aku cari tahu tentang kasus ini aja udah banyak sekali teori-teori dan prasangka buruk nih tentang alasan hilangnya si wanita ini, Wak. Tapi ternyata faktanya bikin aku terkejut dan terheran-heran. Jadi gimana kisah lengkapnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya lah ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kasus yang akan aku bahas malam ini mengenai sepasang suami istri yang bernama Katrina dan Todd Smith. Nah, sedikit tentang Katrina dan Todd ini, Wak. Jadi mereka ini tinggal di Tetherhall di McKesney Park, Illinois. Nah, Katrina ini adalah seorang koordinator HR yang sangat sukses, Wak. Sedangkan si Todd ini adalah seorang broker asuransi dan investasi. Nah, sewaktu si Katrina ini menikah dengan si Todd ini telah memiliki 3 orang anak. Jadi memang Katrina ini adalah ibu tiri dari anak-anaknya Todd. Nah, dari keterangan para keluarga dan kerabat terdekat, Wak, Katrina ini adalah seorang ibu sambung yang sangat baik hati. Jadi memang keluarga mereka ini dapat dikatakan bahagia lah gitu, Wak, ya. Nah, sampai akhirnya kebahagiaan mereka ini terhenti pada saat Katrina dilaporkan telah menghilang. Hilangnya kayak mana, Nan? Nah, kayak gini ceritanya. Nah, jadi gini, Wak, diberitakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2012 di pagi harinya, Katrina itu dijadwalkan untuk datang ke interview di tempat kerjanya. Nah, dia ini rencananya akan mendapatkan promosi untuk naik pangkat. Nah, dari informasi yang ada, Wak, Katrina ini semangat kali, Wak, untuk bisa interview hari itu. Karena memang dia ini tipikal wanita yang memang mengejar karir. Tapi ternyata setelah ditunggu, Katrina ini kok nggak datang-datang ke interview ini. Jangankan datang interview, Wak, dia ini bahkan nggak masuk kerja sama sekali. Akhirnya saat hari sudah menjelang sore, Todd yang berada di rumah pun udah mulai cemas nih kan, karena dia ini belum bisa mendapatkan kabar dari istrinya. Todd pun mulailah menelpon kantor Katrina, rekan dan keluarga Katrina, tapi tidak ada juga satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan si Katrina ini. Nah, Todd yang semakin khawatir terjadi sesuatu dengan istrinya ini pun akhirnya langsunglah nelpon 911 untuk bisa melaporkan bahwa bapak, istri saya nggak bisa dihubungi nih, kemana dia. Nah, dengan laporan Todd, penyelidikan pun dimulai, Wak. Polisi datanglah itu kan ke rumah si Todd, langsunglah bertanya kepada Todd apa nih sebenarnya yang terjadi. Todd ini pun baru menjelaskan bahwa saya sama Katrina tuh waktu itu baru aja pulang, Pak, dari Washington DC memang untuk merayakan 7 tahun anniversary kami. Sesampainya di rumah, Katrina ini sempat langsung beberes rumah, Pak. Dia cuci baju dulu ya kan. Nah, selagi menunggu cuciannya, Katrina ini sempat juga meminjam laptop saya nih untuk bisa mengirimkan email ke tempat kerjanya untuk mengkonfirmasi kehadirannya pada interviewnya naik pangkat itu, Pak. Nah, lalu tanggal 23 Oktobernya itulah setelah dia mengirimkan email itu, cucian udah selesai, dia pamit nih pergi ke rumah salah satu teman si Katrina. Waktu itu Katrina bilang kalau temennya itu lagi minta tolong dia untuk bisa menjaga rumahnya. Ya udah, pergilah dia ke rumah kawannya itu. Malamnya saya sempat, Pak, ngirimin pesan ke Katrina. Saya bilang, sweet dream, I love you. Semoga kamu mimpi indah. Aku sayang sama kamu, gitulah. Tapi memang waktu itu Katrina nggak balas teks saya, Pak. Mungkin udah kemalaman atau mungkin istri saya itu udah tertidur. Jadi si Tony nggak mikir aneh-aneh, Wak, waktu itu. Nah, besok paginya saya kirim lagi, Pak, pesan ke Katrina. Saya bilang, good luck at your interview. You're awesome. You're gonna be awesome. Gitu-gitulah. Semoga berhasil nanti wawancaranya ya. Aku akan luar biasa lah, sayang, kayak gitulah intinya. Tapi tetap nggak ada balasan juga, Pak, dari Katrina. Lagi-lagi waktu itu saya masih positive thinking aja. Saya pikir memang Katrina ini cuma lagi nervous kah, atau memang dia ini mau konsen kali ke interviewnya, Pak. Makanya dia nggak sempat balas pesan saya. Tapi saya tunggu kok saya juga tetap tidak mendapatkan kabar nih dari istri saya sampai sore hari itu, Pak. Dan akhirnya saya telepon lah ke kantor si Katrina. Tapi saya terkejut setelah saya tahu ternyata Katrina malah nggak masuk ke kantor dan bahkan tidak datang ke interview yang memang udah dia tunggu-tunggu dari dulu. Barulah dari situ saya ngubungin bapak, kata si Todd kayak gitu. Nah, polisi yang mendengar penjelasan si Todd ini pun langsunglah memeriksa komputer si Todd kan, dan betul, Wak, mereka dapat mengkonfirmasi bahwa Katrina telah mengirimkan email ke tempat kerjanya untuk bisa mengkonfirmasi bahwa dia akan datang interview pada tanggal 23 Oktobernya itu. Nah, kemudian polisi pun bertanya kan sama si Todd, kalian ada masalah rumah tangga nggak, Pak? Nggak, Pak, nggak ada, pernikahan kami baik-baik aja kok, kata Todd. Todd juga menjelaskan bahwa dia dan Katrina sangat bahagia dan jarang bertengkar. Todd juga berkata bahwa dia sebagai suami selalu
mencoba memberikan yang terbaik untuk Katrina dan juga ketiga anak mereka. Terus dia juga ngomong bahwa saya udah punya cukup dana kok Pak untuk bisa memberi keluarga saya ini makan dan tempat tinggal yang sangat layak. Nah dari situ semua polisi pun langsunglah melakukan penggeledahan di rumahnya si Todd dan Katrina. Dan di saat yang bersamaan juga keluarga Katrina juga langsung membuat pengumuman di Facebook mereka untuk meminta bantuan kepada penduduk setempat untuk bisa mencari Katrina. Dan pada saat itu banyak sekali relawan yang ikut mencari Katrina. Akhirnya tidak lama setelah itu mobil Katrina sebuah Chevrolet Cruze ditemukan di persimpangan Obispo dan Ventura Boulevard. Sekitar 2 mil gitu dari rumah dia. Nah polisi yang memeriksa mobil Katrina pun percaya bahwa mobil Katrina ini telah dibersihkan. Nah, untuk memastikan kecurigaan polisi tersebut mereka pun mengirim mobil itu ke tim forensik. Nah dalam pemeriksaannya tim forensik menggunakan sebuah bahan kimia atau kelenjar luminol untuk bisa melihat apakah ada jejak darah di mobilnya Katrina. Dan ternyata betul aja bercak darah itu ada di mana-mana. Dan setelah dicek lagi darah itu cocok dengan DNA-nya si Katrina. Nah 2 hari kemudian beberapa relawan pun mendapatkan dompet, handphonenya si Katrina dan handuk yang berlumuran darah yang terletak hanya beberapa meter aja dari lokasi ditemukannya mobil si Katrina itu. Sementara Todd yang memang mulai merasa putus asa dia tidak berhenti memohon di hadapan media untuk kepulangan Katrina dengan selamat. Dan setelah beberapa hari masa penyelidikan polisi pun mendapatkan informasi yang menjanjikan di mana salah seorang rekan kerjanya Katrina mengatakan bahwa beberapa minggu sebelum si Katrina ini menghilang Katrina memang terlihat seperti orang yang sangat ketakutan dan bercerita bahwa dia ini sedang dikuntit, lagi diikutin gitu loh. Tapi Katrina nggak tahu nih siapa yang lagi nguntit dia. Sampai akhirnya pada suatu hari seseorang yang tidak dikenal langsung menjatuhkan selebaran dengan isi yang nggak senonoh gitu ke informasi dewasa gitu loh yang mengungkapkan hubungan Katrina dengan rekan kerjanya yang bernama Guy. Nah selebaran itu bertebaran di tempat parkir kerjanya si Katrina tuh. Nah setelah mendapatkan informasi ini polisi pun langsunglah menginvestigasi siapa si Guy ini kan. Dan apakah betul informasi yang disebutkan di selebaran itu tuh Polisi pun langsunglah memeriksa handphonenya Katrina. Dan dari sinilah polisi dapat mengkonfirmasi bahwa betul Katrina telah berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Guy Gabriel. Saat mereka mencari latar belakang si Guy ini, polisi pun mendapatkan informasi tambahan bahwa si Guy ini punya masa lalu yang cukup mengkhawatirkan karena Guy ini pernah dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT. Jadi Guy sendiri sebenarnya udah menikah juga. Dan dari HP-nya si Katrina, polisi juga mendapatkan fakta bahwa pada malam si Katrina ini menghilang, Guy sempat mengirimkan banyak kali pesan ke Katrina. Beberapa teksnya itu kayak, sudahkah kamu mengatakan kepada Todd bahwa kamu ingin bercerai? Tidak ada yang tersisa dalam diri kamu untuknya. Terus ada lagi, itu rumahmu, kamu jual atau dia yang pergi? Terus ada lagi teks lainnya, apakah kamu memberitahu si Todd sedikit terlambat? Maksudnya di sini tentang Katrina dan Guy. Terus ada lagi, dia atau si Todd ini menginginkan ini dengan caranya. Kabar baiknya, dia tidak memiliki suara. Maksudnya di sini memperbaiki pernikahan Todd dan Katrina itu Jadi Todd ini udah nggak punya suara lagi karena memang Katrina ini udah bulat kali niatnya mau bercerai sama si Todd. Jadi si Katrina ini pengen cerai Bukan yang kata si Todd mereka bahagia-bahagia aja. Ternyata deskripsi Todd tentang pernikahan yang bahagia itu sama sekali nggak akurat Nat. Nah jadi memang Katrina sama si Todd ini masih menikah di atas kertas saja. Tapi dalam kehidupan nyatanya mereka sudah selesai. Polisi dapat mengkonfirmasi keinginan Katrina ini untuk bercerai setelah mereka menemukan catatan di dompetnya Katrina yang berisi jadwal untuk bertemu dengan pengacara perceraian. Memang betul, berarti memang bercerai orang ini. Nah dengan petunjuk baru ini polisi pun langsunglah menghubungi si Guy lagi Guy Gabriel itu untuk bisa diinterogasi. Karena bisa jadi aja si Guy ini adalah orang terakhir yang bertemu dengan si Katrina. Dan di saat polisi berbicara dengan si Guy ternyata Guy ini mempunyai alibi yang solid nih. Dimana di hari menghilangnya si Katrina, Guy ini sedang bekerja dan klaim ini juga dapat dikonfirmasi oleh tempat Guy itu bekerja. Jadi Guy sebenarnya lagi bekerja waktu si Katrina hilang, nggak ada sangkut pautnya nih. Dengan fakta baru inilah polisi pun langsunglah mengganti fokus mereka ke satu-satunya orang yang selama ini dianggap tidak bersalah dan selalu tampil sedih di depan semua media kan. Orang ini siapa? Todd. Nah kenapa Karena sekarang Todd mempunyai motif nih untuk bisa menyakiti Katrina. Mungkin saja Todd ini sudah mengetahui bahwa si Katrina ini telah berselingkuh dari dia kan, dan dia ini merasa sakit hati. Dan pada akhirnya itulah menghilangkan nyawanya si Katrina. Polisi pun akhirnya mencari tahu lagi nih tentang latar belakangnya si Todd ini
Dan di saat inilah polisi mengetahui bahwa Katrina ini sebenarnya bukan satu-satunya yang menyimpan rahasia. Todd ini juga ternyata punya rahasia, Wak. Ternyata, Wak, Todd ini bukanlah orang kaya seperti yang dia klaim gitu loh. Nah, dari catatan dokumen pengadilan, Wak, Todd dan mitra bisnisnya ini pernah dituduh menipu klien sebanyak $983.000 atau 13 miliaran sekarang. Dan selain itu, Todd ini juga pernah didakwa atas tuduhan penipuan walaupun pada saat itu Todd mengaku tidak bersalah. Dan pada kenyataannya, Katrina lah yang mendukung Todd dan ketiga anaknya secara finansial. Dan ketika si Katrina ini menyadari bahwa dia ini tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan Todd, dia pun memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya itu. Dan selain itu, fakta baru juga baru saja ditemukan oleh polisi bahwa Katrina ini ternyata sudah pindah dari rumahnya sekitar 2 minggu sebelum dia menghilang. Jadi klaim Todd tentang si Katrina sedang menjaga rumah kawannya itu ya nggak betul lah. Karena memang sebenarnya orang ini udah pisah ranjang dari lama gitu loh. Tetapi si Todd ini yang kemungkinan sangat menginginkan si Katrina ini untuk balik lagi sama dia. Karena polisi menemukan ada sebuah kartu ucapan dari Todd untuk Katrina di dalam mobil Katrina, Wak. Di kartu itu si Todd itu menulis, "Aku takut setengah mati kamu akan mulai berbicara dengan seseorang yang akan mengambil keuntungan dari situasi ini." Maksudnya ini jadi dekat dengan orang lain lah gitu. "Aku akan melakukan apapun yang harus aku lakukan. Aku ingin tua bersamamu. Aku sangat mencintaimu dan sangat menyayangimu, Katrina, love Todd." Itu isinya. Nah, meskipun sekilas surat itu mirip sama surat cinta, Wak, tapi para penyelidik membaca surat itu dengan intensi yang lumayan berbeda. Nah, kenapa? Mereka curiga bahwa Todd ini lebih dari sekedar memohon Katrina ini untuk kembali ke rumah. Nah, polisi mempunyai firasat surat tersebut sebenarnya ada kayak sebuah ancaman halus gitu loh buat Katrina. Jadi polisi udah mulai curiga lagi nih sama si Todd ya kan. Nah, ditambah lagi, Wak, para detektif pun mulai merasa janggal ketika melihat si Todd ini muncul di televisi setiap hari selama 17 hari berturut-turut. Kalian bayangkan, Todd yang terlihat sedih dan berduka secara aktif muncul di televisi dalam sesi konferensi pers, Wak. Kenapa janggal, Nat? Karena gimana bisa, Wak, seseorang yang sedang kehilangan istrinya mampu muncul di hadapan publik dan wawancara sana sini selama 17 hari berturut-turut loh. Logikanya orang yang ada di posisi itu pasti lagi kacau balau kali pikirannya kan, lagi lelah kali secara mental maupun fisik pasti. Jadi polisi ini agak sedikit sanksi nih, si Todd ini memang betul suami yang merasa sangat kehilangan atau justru seorang pembunuh yang berair mata buaya gitu loh. Karena inilah polisi pun mulai lagi menyelidiki kehidupan Todd lebih jauh, Wak. Dan dari penyelidikan ini polisi pun akhirnya mengetahui satu lagi rahasia besar si Todd ini. Apa itu? Ternyata, Wak, Todd Smith ini bukanlah nama aslinya. Nama asli Todd adalah Todd Rebreger. Dia mengganti namanya menjadi Smith setelah dihukum karena kasus pembakaran yang pernah dia lakukan pada saat dia masih remaja. Nah, menurut catatan pengadilan, Wak, pada tahun 1985 waktu si Todd ini umur 17 tahun, dia pernah mencoba membakar rumah keluarganya sendiri pada saat keluarga itu lagi di dalam rumah tuh. Nah, pada pembelaannya pada saat itu Todd mengatakan kepada polisi bahwa saya melakukan itu karena saya memiliki masalah dengan orang tua saya. Dan pada saat itu Todd langsung dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan, Wak, setelah dinyatakan bersalah. Lalu pada tahun 1992 dia pun secara resmi langsunglah mengubah namanya dari Todd si Rebreger jadi Todd Smith itu. Nah, polisi langsunglah waktu itu mengkonfirmasi ke keluarganya Katrina, Wak, apakah Katrina tahu nih tentang latar belakang si Todd ini? Tahu nggak kalau dia ini ganti nama dan lain sebagainya itu kan? Nah, di saat itu keluarga Katrina berkata bahwa Katrina tidak pernah tahu hal tersebut. Dia nggak tahu masa kelamnya si Todd Smith tadi, Wak. Dan dari bukti-bukti yang polisi miliki ini, mereka pun langsunglah membangun sebuah kronologi yang mungkin saja terjadi di malam Katrina itu menghilang. Mungkin saja di malam itu Katrina ini memang betulan datang ke rumah Todd. Dan memang pada saat itu dia datang untuk cuci baju. Nah, setelah Katrina selesai, Katrina pun mulailah membicarakan tentang perceraian mereka itu. Nah, dari spekulasi inilah pihak berwenang percaya bahwa orang terakhir yang melihat Katrina hidup adalah suaminya Todd. Polisi pun kemudian memperoleh nih surat panggilan resmi untuk Todd dari pengadilan dan surat perintah untuk menggeledah rumah Todd, Wak. Nah, di saat penggeledahan ini polisi langsung menyita beberapa barang-barang Todd termasuk laptopnya. Dan dari laptopnya si Todd ini, Wak, polisi menemukan ada 3 folder nih yang sangat mencurigakan. Folder pertama berjudul KS10412. Nah, polisi percaya bahwa judul folder tersebut merupakan tanggal Katrina bertemu dengan Gay untuk minum-minum. Jadi mungkin KS10412 ini Katrina Smith 10 April 2012 atau Katrina Smith Oktober 4 2012. Itu folder pertama. Folder kedua nggak dikasih tahu nih judulnya apa, tapi berisi tentang selebaran nggak senonoh yang memang disebarkan di kantor Katrina tadi, Wak. Terus folder ketiganya, Wak, berjudul Super Track Stick. Oke.
Super track stick ini adalah sebuah perangkat GPS yang memang digunakan untuk melacak pergerakan seseorang atau pada kendaraan juga, di mana sinyal satelit akan melacak nih setiap gerakan dengan menangkap koordinat GPS-nya. Dan dari sini polisi percaya bahwa Todd ini sudah melacak istrinya. Dan menurut catatan pelacakan, Todd ini telah menguntit istrinya selama 3 tahun terakhir. Dan untuk memperkuat dugaan polisi ini, tim penyidik pun langsung membutuhkan bukti fisik lah bahwa si Todd ini sudah menguntit istrinya kan. Mereka pun langsung lah menyampaikan informasi tersebut kepada tim forensik yang memang sedang memproses mobilnya si Katrina tadi. Langsung lah itu dicek sama tim forensik kan, apakah betul nih ada hal janggal di mobilnya Katrina. Dan betul aja ketika mereka memeriksa bagian bawah kendaraan si Katrina, di mobil Katrina itu ada kayak bekas perangkat yang baru dicopot tuh loh tapi di sana juga mereka menemukan hal janggal lainnya di mana mereka menemukan ada kabel yang bukan bawaan dari kabel mobil yang terletak di bagian bawah mobil Katrina. Dan dari sinilah tim forensik pun menjadi sangat yakin lagi bahwa super track stick tadi itu tadinya ada di mobil Katrina dan sekarang udah lepas nih, lagi dihilangkan lagi tuh. Dan di tahap ini polisi dapat membuktikan bahwa Todd telah menguntit Katrina tapi mereka kan nggak dapat membuktikan nih kan bahwa Todd ini betul sudah menghilangkan nyawa Katrina apa enggak. Akhirnya pada satu titik lagi polisi pun mendapatkan bukti baru lagi ternyata ada nih video CCTV dari salah satu rumah tetangganya si Todd. Nah di rekaman CCTV itu terlihat ada kayak pergerakan orang bertubuhnya memang kecil lagi jalan, tapi memang gambarnya agak buram jauh pula itu Jadi orang tersebut bisa siapa aja kan. Nah pintarnya polisi waktu itu mereka kan ada punya laptopnya si Todd itu kan. Jadi mereka bisa jelidikin nih di mana itu super track sticknya si Todd. Ya kan? Dan dari sinilah mereka mengetahui pelacak itu telah menunjukkan ratusan ping yang konsisten dari seseorang yang sedang berjalan. Ping ini bakal muncul kalau memang ada pergerakan bergerak apa aja lah tuh akan muncul ping. Ada ratusan ping. Gitu. Tadi kan aku udah bilang kalau misalnya super track street itu melacak pergerakan juga kan, ada ratusan ping tuh di laptopnya. Dan pada malam Katrina hilang perangkat itu masih berada di mobilnya Katrina karena pelacak tersebut tidak bergerak. Tapi tiba-tiba pelacak itu berpindah nih dari kendaraan si Katrina ke seseorang dan koordinat menunjukkan orang tersebut sedang bergerak. Dan pada akhirnya pelacak itu berhenti di mana Bisa kalian tebak di mana? Pelacak itu berjalan kembali ke rumahnya Todd Smith dan pingnya tadi pun hilang di situ. Kemudian para detektif melihat lagi nih kan video CCTV dari rumah tetangga si Todd, dan ketika mereka membandingkan gerakan GPS dengan orang yang berada di video itu, kalau memang itu Todd mereka menemukan kecocokan frame to frame. Ping itu menunjukkan kepada polisi bahwa seseorang itu sedang berjalan ke trotoar, dan ketika dilihat di video betul Todd memang sedang berjalan di trotoar. Dan di saat ping itu menunjukkan seseorang itu sedang berjalan di sebuah taman, ditengok lagi dari video, terlihat betul si Todd sedang melintasi sebuah taman juga. Jadi cocok lah ini. Dari sini polisi cukup yakin bahwa Todd dalam perjalanan pulang setelah dia menghilangkan nyawa Katrina. Tapi kok bisa alat pelacak itu melacak pergerakan Todd Jadi menurut polisi setelah Todd melepaskan pelacak itu dari mobil, polisi yakin Todd mengira dia sudah mematikan pelacak itu. Tapi untungnya pelacak itu masih hidup dan mulai melacak pergerakannya. Nah, tindak penghilangan nyawa Katrina sedang direkam dengan sempurna oleh pelacak yang diletakkan sendiri oleh Todd Dia hampir aja lolos nih padahal. Dan menurut polisi kesalahan terbesar Todd malam itu adalah dia mencopot alat pelacak itu. Dicopot di bawah, kenapa Pingko berjalan balik ke rumah kau? Itu pelaku soan kau kan. Nah terus sebelum akhirnya polisi ini betul-betul mendakwa Todd ini atas kasus penghilangan nyawa si Katrina, polisi akhirnya mendapatkan bukti terkuat mereka lagi. Bukti terkuat itu adalah jasad Katrina akhirnya ditemukan. Siapa yang nemuin ini? Gimana ceritanya Nat? Jadi waktu itu tanggal 9 November tahun 2012 di Sungai Rock dekat Byron, Illinois, ada seorang petugas pemadam kebakaran yang memang sedang mancing di situ. Memang lagi nggak tugas maksudku. Nah waktu lagi mancing tuh dia melihat ada sesuatu yang tergantung di batang kayu di dekat sungai sana. Nah setelah dia mendekat, dia pun melihatlah ada jasad seorang wanita. Dia pun langsunglah melaporkan penemuan ini kepada kepolisian kan. Polisi pun
pun langsung datang mengevakuasi jasad itu dan langsung membawanya ke tim forensik untuk bisa dilakukan otopsi. Dan dari catatan gigi si jasad itu dapat dikonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah Katrina Smith. Dan dari hasil otopsi diputuskan bahwa Katrina ini sudah meninggal dunia akibat adanya pukulan benda tumpul di kepalanya. Katrina telah dipukul secara brutal. Dan setelah tim forensik melakukan pencocokan ini, mereka percaya bahwa benda yang digunakan untuk bisa memukul si Katrina ini adalah sebuah tongkat baseball. Nah, polisi pun langsung pergi lagi kan menggeledah kembali rumahnya si Todd. Dan dari penggeledahan inilah mereka menemukan tongkat baseball aluminium Louisville Slugger. Tongkat baseball ini pun langsung lagi diberikan ke tim forensik. Dan di tongkat itu tim forensik menemukan ada jejak darah, dan ketika darah tersebut diperiksa, bisa kalian tebak? Pasti betul DNA darah itu cocok dengan DNA-nya Katrina. Aku muak kali ada yang kayak gini nih. Pasangan sendirinya tuh dihabisi. Jahat ya. Lanjut. Nah, sekarang polisi sudah mempunyai bukti yang kuat ya Wak ya untuk bisa menangkap si Todd. Jasad juga sudah ditemukan, senjata untuk menghilangkan nyawa Katrina juga sudah ditemukan, dan juga bukti bahwa super track stick tadi itu telah melacak pergerakan Todd dari mobil Katrina menuju balik lagi ke rumahnya. Dan akhirnya pada tanggal 24 November tahun 2012, Todd ini pun didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Di pengadilan Todd masih nggak ngaku bersalah Dewa, nggak mau ngaku. Pengacara tuh juga mengklaim tidak ada kan bukti fisik yang bisa mengaitkan Todd ini dengan kejahatan tersebut. Sidik jari Todd dan DNA-nya juga tidak ditemukan kan di tongkat baseball ataupun di mobilnya si Katrina. Terus juga kan nggak ada nih Pak saksi mata yang melihat kalau memang Todd yang sudah menghilangkan nyawa Katrina, nggak ada. Lalu pengacara si Todd ini berusaha keras Wak mengklaim bahwa Gabriel itu Pak pembunuhnya, pelakunya, karena Gay kan memiliki catatan kekerasan dalam rumah tangga Pak. Tapi dikarenakan alibi Gay ini memang sangat kuat yang dia lagi bekerja tuh dan banyak juga yang mengkonfirmasi alibinya ini, jelas Gay itu nggak bisa disangkut pautkan lah sama kematiannya si Katrina. Akhirnya setelah 3 minggu sidang berjalan, juri yang terdiri dari 10 pria dan 2 orang wanita langsung menyatakan bahwa Todd Smith bersalah atas tindak penghilangan nyawa tingkat pertama. Dan pada tanggal 4 April 2017, Todd Smith ini pun langsung divonis 59 tahun penjara. Mati loh. Tapi meskipun demikian, dia tetap mengajukan pembelaan tidak bersalah. Wah, tetap nggak mau ngaku. Oke Wak, jadi itu dia tentang kasus penghilangan nyawa Katrina Smith. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Percaya nggak kalian kalau Todd Smith yang bersalah? Atau kalian percaya si Gabriel tadi pelaku sebenarnya? Kalau aku ya, aku percaya Todd pelaku ya. Soalnya kebanyakan bukti sudah mengarah ke dia, Wak. Tapi memang agak aneh sih kalau nggak ditemukan sama sekali DNA Todd di tongkat baseball atau mobilnya Katrina. Kalaupun memang udah dibersihkan ya, harusnya ada nggak sih? Tetap ada gitu loh DNA dia di sana. Atau bisa jadi juga sih Todd pakai sarung tangan waktu ngelakuin tindakan kejahatan itu kan. Makanya DNA-nya nggak terdeteksi di tongkat ataupun di mobil. Tapi itu menurut aku, menurut kalian gimana? Kalian langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.